barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka kepada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan, masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Selamat tahun baru Imlek kepada semua yang merayakan. Semoga tahun baru membawa semangat baru. Kenapa topi Santa haram, tapi angpau halal? Padahal topi Santa adalah tradisi agama Kristen, angpau juga tradisi agama Konghucu, sama-sama tradisi agama lain. Kalau ada yang berargumen angpau adalah budaya Tionghoa, woi, topi Santa juga budaya bule Eropa. Kenapa? Karena di Timur Tengah, di tempat agama Kristen diturunkan, tidak ada Santa, tidak ada salju. Santa dan salju baru ada setelah Kristen masuk ke benua Eropa. Makanya muslim-muslim di Arab tidak keberatan pakai topi Santa, karena mereka tahu topi Santa adalah budaya bule Eropa, bukan tradisi agama Kristen. Tapi ya sudah, biar amannya kita bikin begini saja. Nah, topi Santanya haram, angpaunya halal. Jadinya impas dong. Takbir, Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kok buat apa lu kafir? Untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Dari penista-penista agama yang tidak tahu diri, mengaku putri proklamator, tapi tidak berbuat apa-apa buat negara dan proklamator bapaknya sendiri. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam, FPI juga tidak. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Misalnya kasus 22 Mei itu, betapa polisi sudah diam hanya menjadi pagar tapi dipancing-pancing, dilempar dengan botol aqua, diterai ternyata kamu polisi goblok, hanya kerupuk gitu. Polisinya diam gitu. Nah, seperti itu kan pelanggaran HAM tapi dari rakyat ya terhadap aparat. Kalau dulu dari aparat terhadap rakyat. FPI itu masuk nomor 4 di opini publik itu kelompok yang anti Pancasila. Secara ideologi saya tidak akan kompromi. Dan saya melihatnya sebenarnya FPI ini mereka kan masih dalam hal teori pemikiran, belum benar-benar mau menjadikan Indonesia itu menjadi negara Islam. Paham-paham yang mengarah pada proses pemecah belahan integrasi bangsa, kesatuan dan persatuan, maka secara tegas kita tolak bersama-sama. Lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Ada dugaan atau keterkaitan dengan kelompok terorisme. Bukan cara. Bukan cara, coba. Semua. Itu nih. Bukan semua. Di kamar itu, cincin di botol aqua semua. Sadis. Saya berjanji berubah menjadi laki-laki. Dan saya mohon maaf segala kesalahan yang sudah saya berbuat. Sekian dan terima kasih. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat, bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid, 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no, gratis no, sana neraka gratis. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya heran dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI. Jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, benar, dan berani. Ini tangkap.
Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai, kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang, karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Selamat tahun baru Imlek kepada semua yang merayakan. Semoga tahun baru membawa semangat baru dan hujan mencuci masa lalu, membersihkan yang dianggap kurang, lalu membawa kebaikan untuk tahun yang akan datang.
berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kemudian saya bukan seorang mujtahid, sehingga saya nggak bisa langsung menyimpulkan hukum dengan nalar saya, langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Saya hanya bisa mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu yang disebutkan dalam kitab-kitab mu'tabarah. Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka. Maksudnya apa? Di takzir itu, takzir adalah hukuman bagi sebuah maksiat. Catat baik-baik, bagi sebuah maksiat yang tidak memiliki had secara khusus, juga tidak memiliki kafarah. Kalau dia punya hukuman secara khusus, punya had khusus seperti zina, maka nggak ditakzir, tapi kena had, dicambuk atau dirajam, atau punya kafarah tersendiri, seperti orang yang melanggar sumpahnya, maka itu ada kafarahnya. Tapi kalau nggak ada kafarah, nggak ada had, maka itu kena takzir. Nah, ditakzir artinya dia telah melakukan maksiat. Siapa yang menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka, contohnya yang memakai atribut-atribut non-muslim yang berkaitan dengan hari raya mereka, itu hukumnya haram, masuk kategori maksiat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i berhak ditakzir, dihukum. Kemudian dilanjutkan waman hanna'ahu bi'idihi, dan barang siapa yang memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat kepada di sini dhamir kembali ke dhimmi, pada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan, masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Ini pandangan ulama-ulama Syafi'i terdahulu. Saya hanya mengutip. Jadi kalau Anda mengatakan yang melarang mengucapkan selamat Natal itu intoleran, nggak ada yang melarang, kata siapa? Yang melarang itu ulama-ulama terdahulu. Saya belum menemukan ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Yang ada hanya yang melarang saja, tidak ada yang mengucapkan, yang memperbolehkan. Itu setahu saya, wallahu alam. Kalau ada yang mengatakan memperbolehkan dari ulama-ulama dulu, silakan, saya tunggu mana ibaratnya. Yang saya dapatkan yang melarang saja dari ulama madhab. Jadi selama masih ada pendapat yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu, kitabnya diakui dari masa ke masa, maka itu lebih baik untuk berpegang teguh, lebih selamat. Insya Allah sebagaimana kita ikuti mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Urusan toleransi, kita tetap jaga toleransi, jaga kerukunan, jaga kebinekaan. Tidak boleh kita mengganggu mereka di hari raya mereka, tidak boleh kita sakiti mereka, kita hormati. Akan tetapi tidak perlu ikut-ikutan beribadah bersama mereka. Dalam pandangan ulama terdahulu pun tidak perlu mengucapkan selamat hari raya mereka, karena itu masuk kategori maksiat. Penelusuran atau bahasa dalam investigasi itu, dalam penyelidikan lebih lanjut, untuk melihat apakah benar adanya pihak-pihak ormas yang berada di suatu daerah ada dugaan atau keterkaitan dengan kelompok terorisme. Perkara yang bersangkutan, 3 perkara tersebut dinyatakan telah lengkap penyidikannya. Oleh karena itu, pada hari ini, tanggal 8 Februari 2021, tanggung jawab tersangka beserta barang bukti itu telah diserahkan dari penyidik Barreskrim Polri kepada pihak kejaksaan. Tentunya proses lanjut akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan untuk menuntaskan kasus protokol kesehatan yang 3 tersebut. Apresiasi Pak Jokowi minta dikritik, tapi nyuwun sewu, harus ada korelasinya. Ayo sama-sama kita buat revisi undang-undang ITE kita. Yang kedua, titip buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Ayo Pak Jokowi, hidupkan ruang publik yang sehat, hidupkan demokrasi yang sehat. Dengan kritik itu sehat, kritik itu vitamin.
Dan Partai Keadilan Sejahtera komitmen menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. 212 ini narasinya tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal bulan Desember merupakan agenda yang dinanti oleh kelompok yang menamakan dirinya Alumni Persaudaraan 212. Pada awalnya, kelompok tersebut mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena dianggap telah menistakan agama di tahun 2016. Namun kejadian tersebut dijadikan agenda yang diadakan tiap tahun oleh kelompok tersebut dengan alasan mengingatkan kejadian tersebut. Kalau pada waktu awal kita menuntut keadilan untuk ditangkapnya dan diadilinya Bapak Basuki Cahayapurnama, dan itu 212 berikutnya kita ingetin sebagai alumni dari reuni 212, berikutnya kita ingetin tiap tahun kita akan peringati. Tak dapat dipungkiri, agenda dari aksi 212 ini selalu bermuatan politik. Aksi di tahun 2016 jelas untuk menjegal Ahok, dan sukses besar Ahok berhasil ditumbangkan. Pada reuni 212 tahun 2017, agenda politiknya adalah menaikkan posisi tawar Anies sebagai Gubernur DKI 2017. Sedangkan agenda politik pada reuni 212 tahun 2018 adalah untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2019. Aktivis muda Nahdlatul Ulama Guntur Romli mengatakan, gerakan 212 adalah kegiatan politik yang menggunakan idiom keagamaan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini telah memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai jalan politiknya untuk Pilpres di tahun 2024. Kemudian saya melihat juga adalah kalau di Pilkada DKI ada Gubernur Jakarta sekarang Anies Baswedan itu juga menggunakan, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024. Itu kalau kita mengamati bahwa dari rekam jejak, kemudian dari hal-hal yang kita saksikan ya, bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik ya, yang menggunakan isu-isu agama. Selain itu, Guntur juga mengatakan dalam mengadakan acara kegiatan 212, pihak terkait menggunakan informasi yang menyesatkan seperti halnya kasus pencekalan Habib Rizik yang ternyata datang dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia. Acara ini juga ketika diadakan menggunakan informasi yang menyesatkan, kontroversi untuk menarik perhatian. Misalnya soal kepulangan Habib Rizik yang nggak jadi dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah kita. Ini kan bikin ribut. Tapi ternyata faktanya Habib Rizik tidak dicekal oleh pemerintah RI, ya, tapi oleh pemerintah Saudi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan, jika pencekalan Habib Rizik di Arab Saudi terjadi atas skenario rezim penguasa saat ini. Betul, kalau memang pemerintah nggak mencekal, ya betul. Pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan skenario rezim penguasa saat ini. Selain itu, ia juga membandingkan posisi Ahok saat ini yang telah menjadi komisaris utama di Pertamina dengan posisi imam besar FPI yang menurutnya sedang dalam pengasingan politik. Pak Ahok selesai jadi komisaris utama, ya kan, enak. Satu sisi imam kami masih dalam pengasingan politik, imam kami hak asasinya dicabut sampai saat ini, ya kan. Selesaikan juga dong kalau ingin selesai. Mengingat nama Habib Rizik tentu tak lepas dari organisasi Islam yang telah didirikannya sejak 21 tahun silam. Sebagaimana diketahui, organisasi tersebut saat ini tengah mengalami kendala surat perizinannya. Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, permasalahan tak kunjung keluarnya surat perizinan FPI karena adanya masalah pada ADART Ormas tersebut. Kemudian dalam misi dan visi, Ormas FPI juga terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan munculnya kata NKRI bersyariah. Rekan-rekan dari FPI sudah membuat surat di atas materai yang mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara Kesatuan Indonesia dan Pancasila. Tapi problemanya memang di ADART. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegak hisbah dan pengamalan jihad. Inilah yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama. Mengenai misi dan visi FPI,
Presiden Jokowi pernah mengatakan jika sebuah organisasi secara ideologinya dapat membahayakan negara, ia tidak akan kompromi. Namun jika ideologinya tetap sama yaitu Pancasila, Presiden Jokowi mempersilakan untuk bersama-sama membangun bangsa. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Seperti diketahui, dalam isi ADART FPI pada pasal 6 berbunyi visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah atau ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam pengamalan jihad. Mengenai perpanjangan urusan izin masa sampai presiden. Musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik ataupun benturan horizontal, dan dicegah untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Tapi pasal itu bisa menyebabkan pembubaran FPI karena memiliki cita-cita Khilafah Islamiyah. Dari 1, 2, 3 sampai nomor 5 itu sudah menjadi resmi musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran para mujahid dan mujahidah pada hari ini, sejak di malam hari hingga pagi hari ini. Dan alhamdulillah, reuni 2019 yaitu reuni yang ketiga dengan tema Munajat dan Maulid Akbar telah terlaksana. Di dalam reuni 212 tahun 2019 ini kita akan mengumandangkan membela Nabi Muhammad SAW dari penista-penista agama yang tidak tahu diri, mengaku putri proklamator tapi tidak berbuat apa-apa buat negara dan proklamator bapaknya sendiri. Hanya kebohongan, hanya penipuan, mencari panggung politik yang tidak ada manfaatnya. Dan wabil khusus, saya menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam sayang dari Habibuna Muhammad Rizik Syihab pada seluruh yang hadir hari ini. Karena kebetulan alhamdulillah saya baru kembali dari kota suci Mekah kemarin siang. Dengan segala perjuangan kami akan mendatangkan Habib di dalam reuni ini. Tapi lagi-lagi ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat masih bermain di belakangnya. Silahkan yang punya kekuatan, punya kekuasaan melanjutkan apa yang diinginkan, tapi insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagaimana risikonya. Insya Allah kita sama-sama di dalam munajat ini bermunajat tentang kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemaslahatan umat Islam dan umat beragama yang lain. Wabil khusus mendoakan agar segera pencekalan, penghambatan, pengasingan Habib Rizik dapat diselesaikan. Dan insya Allah pemerintah Saudi Arabia sedang berjuang dan sedang mengusahakan dibebaskannya Habib Rizik dari pengasingan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum reuni 2020, Habib Rizik sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Setuju? 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 Kalau tidak dipulangkan, kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Setuju? 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 Takbir! Buka cara. Buka cara, coba. Semua. Itu nih. Buka semua. Bicara kemana? Kalian tinggal di mana nih? Sobat Komjang anak masih pagi begini. Berarti Ngana ini anak berdiri. Ngana kos di kos-kosannya perempuan. Iya. Selama berapa bulan? 2 bulan. Berarti Ngana sepupu-sepupu nih perempuan di sana. Jarang sekali, saya jarang kali keluar kamar.
Saya jarang sekali mau ke sana, sampai saya malah saya kencing dalam kamar karena saya tahu situ perempuan. Atau perempuan ini laki-laki bukan perempuan. Di kamarnya itu air kencing di botol aqua semua Pak Kapolsek. Di kamar itu kencing di botol aqua semua. Sadis. Tadi kok kita terbakar kemarin untuk pukul kanan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya atas nama Akbar Mumin, saya berjanji tidak akan lagi menggunakan cadar, dan saya berjanji berubah menjadi laki-laki, dan saya mohon maaf segala kesalahan yang sudah saya berbuat. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong?
Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.